kamu bisa ngeser yang sudah dikerjakan. Tidak bisa. Ya, itu tuh Tulis tangan. Iya, tulis tangan. Oke, sebentar. Sebentar ya. Yang lain disiapkan, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk terutama tugas. Nah, kalau minus ini nanti letaknya di sini. Ini rata-ratanya berarti di bagian bawah. Kelihatan PPT-nya? Terlihat, Bu. Misal kalau mau menggunakan yang tidak skala, yang tidak menghitung satu kotak skalanya 1, berarti kan rata yang kamu hitung angkanya diletakkan di sini. Iya. Terus min 1 SD-nya berapa? Min 1 SD-nya 18. Nah, 18-nya ditulis di sini. Dari 18 ke rata-rata ini, ya, selisihnya berapa? Misal coba dihitung. Kalau selisihnya berapa, nanti dibagi kotaknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, dibagi 5. Misal selisihnya 18, berarti 18 ini dibagi 5. Satu kotak ini mewakili angka yang hasil pembagian tadi. Itu untuk melihat angkanya ini dulu. Ya, berarti nanti ketemu skala kotaknya ini berapa. Coba di yang 1 SD-nya dengan rata-ratanya selisihnya berapa? Hitung pakai HP kan bisa. 11, Bu. Nah, 11 dibagi 5 berarti 2,2. 2,2. Satu kotak ini 2,2. Nah, di sini. Kemudian yang nilai tanggal 1. Tanggal 1 ketemunya berapa yang tanggal 1. itu kan kamu ngitung pemeriksaan tanggal 1 sampai 30 atau 20 ya? Sampai 30. Sampai 30 yang tanggal 1 dulu. Ini di sini kan ditulis tanggalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dikasih jarak. Ya, biar enggak garisnya nanti biar agak panjang. Ya. Misal kotak pertama ini tanggal 1 dikasih jarak 1 berarti yang di sini tanggal 2. Tanggal 3 lah tanggal 1 nilainya berapa? Gitu. Di titik dikasih titik. Tapi kotakmu ini menghitungnya satu kotaknya adalah 2,2 berdasarkan perhitungan ini. Tetapi kalau kamu hitung lagi yang menggunakan rumus yang menggunakan rumus ini, X1 min X bar dibagi SD ketemunya berapa? Nanti ini perhitungan satu-satu lagi ya. Hasil yang ketemu ini dibagi 0,2. Nah, angka yang ketemu di sini nanti kalau sudah menghitung pakai ini berarti skalanya tadi satu kotaknya adalah 1. Jadi boleh menggunakan ini, boleh juga ini tidak usah dihitung, tapi kamu menggunakan yang tadi
SD-nya ketemu berapa, diambil selisihnya dari rata ke satu SD itu berapa, angka selisihnya itu dibagi kotaknya. Berarti tadi ketemunya satu kotak itu 2,2. Tidak usah menghitung yang ini. Ada dua cara. Gimana coba dihitung? Sudah bisa membuat titiknya? Hasilnya beda, Bu. Beda titiknya. Iya. Ini Titiknya saya beda. hitung 1,9. Seharusnya kan tadi 2,2. Oh, ini kan untuk mencari skala di kotaknya itu aja, tapi nanti naik turunnya akan sama. Ya. Misalkan yang titik di tanggal 1 yang X1 di punya kamu, X1 dikurangi X bar yang dikuadratkan itu ketemunya berapa? X1 yang dikuadratkan. Terakhir, kolom terakhir ini. Kolom terakhir ini ketemunya berapa? Kan sudah dihitung loh. Iya, totalnya apa satu-satunya di hari pertama, Bu? Hari pertama aja. 16,81. Nah, di angka 16 itu titiknya di mana? Kalau dihitung menggunakan yang ini. SD tadi punya kamu perhitungan kalau tidak menghitung yang X1 dikurangi X bar dibagi SD. Kira-kira titiknya di mana? .04. Nah, kemudian yang dihitung tadi menggunakan yang satu kotak satu, yang dibagi 0,2. Yang mana, Bu? Kurang paham. Yang rumus X1 min X bar tadi. Nah, ini tak stop. Oh, yang simpangan data itu, Bu? Ya, yang kita mencari tadi yang satu seka ini. Yang ini, perhitungan ini. Ketemunya berapa? Sampel nomor 1 kan kamu kan X1 dibagi X bar dibagi SD. SD-nya ketemunya berapa? SD-nya ketemunya 10,45. Nah, itu dihitungkan dulu. Kemudian ketemunya berapa? Itu dibagi 0,2. Sampel nomor 1, yang kolom nomor 1. Ya, 8,04 tadi. Oh, lah yang 8,04. Nah, itu berarti satu kotak kan satu. Berarti di sini sampel nomor 1, ini kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, sampai sini kan 5. Ya. 6, 7, 8. 8, berarti titiknya kan daerah sini.
Ya, lebih mudah menggunakan perhitungan yang ini, X1 min X bar dibagi SD, ketemunya berapa, hasil yang ditemukan tadi dibagi 0,2. Langsung dimasukkan di sini, satu kotaknya ini adalah 1. Kalau angkanya plus berarti nilainya dari X rata-rata ini ke atas, kalau angkanya minus berarti ke bawah. Ada yang sudah selesai menghitung, memasukkan ke grafik? Gimana? Dari sekian mahasiswa ada yang sudah selesai menghitung? Sudah selesai memasukkan ke grafiknya? Sudah selesai mengerjakan tugas? Belum ada. Ada, Bu. Ada, nggak ada kendala, Mbak? Belum sih, Bu. Belum. Itu ada yang sudah selesai juga ya. Oke, silakan yang belum selesai kalau sudah mengerjakan, tapi kalau belum mengerjakan nggak tahu punya masalah apa. Yang sudah mengerjakan, kalau ada kendala Mbak Elmaira, mungkin dicoba dihitung satu-satu ya, menggunakan X1 min X bar dibagi SD. Itu yang di kolom. Kemudian hasilnya dibagi 0,2, terus dimasukkan ke titik-titik grafiknya. Ada lagi yang sudah mengerjakan, ada kendala? Bu, mau bertanya tentang pembulatan, Bu. Ini kan nilai rata-rata saya kan ketemunya 90,1. Jadi saya bulatkan jadi 90 ya, Bu ya? Iya, pembulatan, ngilangi satunya ya. Jadi pembulatan itu kalau 0,5 ke atas itu berarti dinaikkan angkanya. Misalkan 90,6 gitu ya berarti dinaikkan menjadi 91. Tetapi kalau angka 5 ke bawah hilang. Ya, kalau 90,4 ya tetap 90. Kalau ini Bu kan untuk koefisien variasi saya kan ketemunya pas nih Bu 14,44. Itu kan jadi tengah-tengah 0,5 ya Bu yang mau dinaikin. Angkanya dibulatkan aja Mbak, berarti menjadi 14. Jadi punya saya ilangin semua komanya Bu kalau yang di bawah 0,5. Ya, betul. Biar untuk memudahkan perhitungan komanya dihilangkan, angka di belakang komanya dibulatkan istilahnya, angkanya bulat. Tidak pecahan. Jadi yang untuk standar deviasi saya juga kan ketemunya 169,13. Jadi sebelum di akar 169,13 saya hilangkan 13-nya juga, Bu. Betul, betul. Ya, makasih ya, Bu ya. Iya. Oke, ada lagi. Batas mengumpulkan kapan ya kemarin ya saya kasih? Seminggu lagi. Hari ini ya harusnya ya. Kan kemarin 270. Batas pengumpulan kapan? Saya cek dulu. Bu Andri izin bertanya. Bu, kalau seandainya nggak dibulatkan gimana ya Bu? Maksudnya kan udah bisa dihitung karena kan memang pakai kalkulator. Tapi memang ya apa-apa. Angkanya ribet kan, 0,-nya kalau semakin mengisi kotak-kotak itu ya enggak apa-apa kalau kamu bisa, tapi ini untuk memudahkan saja perhitungannya. Iya. Kalau kamu bisa melakukan tidak dibulatkan ya enggak apa-apa, nanti kan angkanya menjadi koma-komanya kan menjadi lebih banyak. Ya, yang sudah terlanjur enggak dibulatkan enggak apa-apa. Ya, ini untuk memudahkan aja.
Bu, untuk penulisan kesimpulannya gimana ya, Bu ya? Kesimpulannya ya dilihat nilainya. Yang pertama diterima, grafik itu diterima atau peringatan atau ditolak. Ya. Punya saya kan ada yang di 2 SD berturut-turut ya, Bu ya. Cuman nilainya tuh masih beda 1. Kayak di tanggal 29 itu 109, tanggal 30-nya 110. Jadinya kalau berturut-turut kan nggak boleh ya, Bu ya. Berarti ditolak ya, Bu ya? Ditolak. Nah, ditolak kamu sampai gitu aja. Tapi sebenarnya hasil itu tidak hanya sekedar ditolak. Kalau ditolak itu sebagai tenaga TLM, terus apa yang kamu lakukan? Apakah menolak pasien, disuruh pulang tidak usah periksa dulu misalkan karena alatnya masih rusak mau dikalibrasi dulu, atau tetap kamu kerjakan dengan cara dirujuk ke rumah sakit yang lain. Itu kesimpulannya mestinya sampai ke penyelesaian. Ya. Tapi kalau kemarin tugasnya itu akan lebih bagus kalau sampai ke penyelesaian. Tapi saya tugasnya hanya berharap sampai kesimpulan aja. Diskusinya nggak. Jadi itu ditolak atau diterima atau peringatan. Ya. Jadi penulisannya cukup grafik diterima atau ditolak saja. Ya. Gitu ya. Untuk apa? Untuk notnya misalkan ada penolakannya itu sebenarnya pada tanggal berapa dan berapa itu nggak usah ya, Bu ya. Cuman grafik diterima atau ditolak itu aja cukup ya, Bu. Iya. Berarti nulis itunya di catatan yang di bawah. Di bawah grafik aja. Grafik aja. Kalau udah terlanjur ngerjainnya di folio dicatat itu nggak apa-apa ya, Bu? Oh, nggak apa-apa. Kan nanti pada saat dikumpulkan kan saya paham. Kalau besok sudah offline dikumpulkan dalam, nggak usah difoto ya, silahkan hanya tugasnya itu langsung dikumpulkan ke sipennya, langsung dikasihkan ke meja saya. Kalau ini kan saya buatnya kan misalkan udah ketemu X sama 1 SD-nya kan kayak saya masukin angkanya tuh kayak kira-kira gitu loh, Bu. Misalkan kan X terus ada S1, 1 SD, 2 SD. Nah, angka yang dari N-nya itu hari pertama, hari kedua itu saya masukinnya kira-kira, Bu. Jadi nggak masukin ke dibagi 0,1 itu dibagi 0,2 enggak apa-apa kan tadi kan saya bilang ada 2 cara, boleh kira-kira itu tapi kan selisih hasil tadi dibagi kotaknya atau menggunakan perhitungan itu yang mewakili satu kotak itu adalah 1. Ya, berarti boleh. Ada 3 cara ya, Bu ya? Boleh, boleh. Makasih ya, Bu ya. Ya. Yang sudah berarti sesuai batas pengumpulannya mulai tanggal 15 kalian masuk ya? Belum tahu, Bu. Oh, belum ya? Info. Oh, yang reguler mungkin ya. Oke, yang dikumpulkan aja kan bisa, HP sekarang kan canggih bisa untuk scan juga ya. Atau tidak difoto juga nggak apa-apa, tapi nanti kumpulkan di sipennya, nanti sipennya yang ke saya, kumpulkan ke saya dalam bentuk RAR boleh ya, mau di PDF juga boleh. Ya. Yang lain sudah. Ibu mau bertanya, Bu. Ini gimana, Bu, pemecahannya? Ini min 3 SD-nya saya -2. Berarti perhitungannya gimana? Min 3 SD. Iya, saya hitung di -3 SD-nya itu -2. 3 SD-nya adalah batas bawah ya, 3 SD -2. Ya tidak apa-apa, kenapa harus dipecahkan? Ngitungnya gimana? Sudah kamu hitung itu ya, yang batas atas sudah batas yang +3-nya, yang +3-nya 60, jauh banget.
Yang 2 SD-nya berapa? 2 plus apa minus? Lah hasilmu 2 SD yang plus. 2 SD plus itu 50. Oh iya, ora apa-apa kalau 2 SD plus 50, kemudian 3 SD-nya 60. Iya, 1 SD-nya 39. 1 SD-nya, ya enggak apa-apa. Ya ratanya kan kenaikannya kan itu dikalikan SD-nya kan, karena dikalikan 3 dikalikan SD, enggak apa-apa. Tetap aja dihitung seperti itu. Kan itu kalau sudah sampai ke 3 SD kan sudah nggak dihitung lagi, toh itu hanya dilihat untuk min 3 SD berapa plus 3 SD-nya berapa. Yang untuk membuat grafik kan itu nggak ngaruh ke sana. Ngaruhnya kalau kamu menggunakan yang tadi seperti temannya di kalau kamu menggunakan reratanya, tetapi kan rerata yang dipakai adalah di grafik itu kan rata 1 SD, 2 SD, 3 SD dituliskan aja angkanya. Sudah yang minus? Iya. Yang minus sudah kamu masukkan ke grafiknya. 3 SD di sini angkanya tadi ketemu berapa, misalkan 60 berapa, yang min 2 SD ketemunya berapa. Sebentar Bu, saya tulis langsung aja. Ya, langsung ditulis. Yang minus berarti untuk menuliskan yang di bawah rata-rata. Kamu kan menghitungnya selisihnya, Mbak, dari 2 SD ke 3 SD ini selisih berapa? Kemudian itu, hasil selisihnya itu dibagi 5. 1 kotak ini berapa? Apakah yang 1 SD yang tadi ketemu 2,2, yang 3 SD menjadi berbeda? Skala kotaknya. Sudah Bu, sudah saya tulis. Yang tadi ngitung selisihnya gimana Bu? Lupa. Selisihnya dari min 2 SD tadi angkanya berapa, kemudian 3 SD itu angkanya berapa, dihitung selisihnya. Selisih itu berarti dikurangi. Angka yang lebih besar yang mana? Terus dibagi 5. Limanya itu dapat dari ini Bu, per kotaknya ini. Iya. Itu kan akan mencari angka per kotaknya. Dicari angka per kotaknya. Berapa? 1 kotak itu skala berapa? Di saya kotaknya 20 Bu. Pakainya milimeter Bu. Kotaknya 20. 1 kotak 20? Iya, pakainya yang milimeter blok. Enggak, kalau kotaknya enggak apa-apa. Tapi 1 milimeter blok itu angkanya berapa? 5, ada 5 kotak sama dengan ini? Atau 10? Ini ya. Nah, intinya kalau ketemu selisihnya, misalkan min 2 SD, min 3 SD ini selisihnya berapa, dari angka min 2 SD ke 3 SD itu dihitung dulu ada berapa kotak. Kalau 10 kotak tidak 5 seperti pakainya kertas gambar yang beli milimeter blok itu berapa, itu tinggal menghitung aja. Kalau ada 10 ya berarti dibagi 10. Jangan dibagi 5, ini kan kebetulan hanya 5 kotak. Kalau misalkan lebih dari 10 ya dihitung sesuai, kan kita mau mencari skala di kotaknya itu. Kalau pakai milimeter blok kotaknya berapa? Kalau beda tidak 5 ya berarti dibagi sesuai kertas yang kamu pakai.
Ya, kalau titik-titiknya nanti kita melihat membacanya kan keseluruhan. Boleh, nggak apa-apa. Pakai milimeter block ya nggak apa-apa. Males sebenarnya ini tinggal ngeprint sih, tapi kalau lebih gampang beli milimeter block ya nggak apa-apa. Ya silahkan nanti dihitung lagi, coba itu kan tadi ada yang temannya juga sudah selesai mengerjakan. Yang sudah bekerja mungkin sudah pernah juga ikut pelatihan-pelatihan, tapi yang biasanya kalau pelatihan langsung menggunakan Excel ya. Ada lagi masalah yang perlu kita diskusikan sebelum harus kita kumpulkan? Mau melihat pengumumannya kemarin batas pengumpulan itu tanggal berapa ya? Oke, mau dikumpulkan kapan ini untuk tugasnya? Minta perpanjangan waktu, Bu. Perpanjangan waktu, mau mintanya kapan? Saya tak kasih tanda. Ada kamu sanggupnya dikumpulkan kapan? 1 minggu lagi? Boleh, Bu, 1 minggu lagi. Boleh, aku hari ini baik hati. Matur suwun, Bu. Ya, berarti tanggal 10 ya? Nggih. Oke, tanggal 10 dikumpulkan ya, maksimal jam kerja sampai jam 4. Tapi kamu mestinya masuk ke sipennya ya jangan mepet tanggal 10. Dia akan mengkompilasi tugasnya dulu, jadi tanggal 9 mungkin. Tapi ke saya maksimal, syukur bisa lebih pendek, maksudnya sebelum tanggal 10 sudah dikumpulkan, tapi maksimalnya tanggal 10 jam 4. Gitu ya. Yeah. Silakan nanti yang tidak hadir diinfokan. Oke, jadi tugasnya hanya sampai ke pembacaan saja, kesimpulannya tidak harus ngapain itu, setelah itu kamu enggak usah dilanjutkan itu. Ya, besok aja kalau kita ketemu offline, karena saya akan melihat juga, kita diskusikan lagi yang mudah-mudahan sudah benar semua. Kalau masih ada yang keliru, mungkin pada saat ketemu offline nanti sebenarnya kita lanjutkan langkahnya. Kalau hasil seperti itu harus bagaimana sebenarnya untuk pembacaannya, kemudian untuk solusinya. Sudah? Oke ya, silakan. Ini juga masih ada waktu diselesaikan tugasnya. Syukur-syukur sebelum tanggal 10 sudah masuk. Ya, tetap masuknya bersamaan. Jadi nanti si pennya atau komtingnya aja yang mengumpulkan. Kalau sudah selesai ya berarti kamu sudah apa ya? Kalau kita sudah mengerjakan tugas itu wis nggak berpikir lagi, sudah lego jawabannya. Ya. Tapi yang belum segera diselesaikan, boleh diskusi, tanya temannya. Kalau bingung bisa WA saya. Ya. Tanya Bu Andri. Ya. Bu, saya boleh share script punya saya dulu nggak, Bu? Boleh, sebenarnya punya saya stop dulu. Silakan. Belum bisa? Sudah bisa ini.
Ulang lagi. Tadi sudah kelihatan. Perhitungan grafiknya belum kelihatan yang mana. Nah, ini dengan cara perhitungan yang mencari selisih juga. Udah bagus, kesimpulannya bagaimana? Sebentar, Bu. Itu kelihatan nggak ya teman-teman di layar? Kelihatan, cuma samar. Kalau angka jelasnya nggak kelihatan karena kecil. Bisa nggak dibesarkan? Bisa, sebentar ya, Bu. Belum bisa ya dibesarkan. Sekarang terlihat nggak ya, teman-teman? Masih loading, Mbak. Cek loading. Kalau di saya juga masih loading tuh. Udah terlihat, tapi angkanya kayak burem. Ya kecil kan? Ya sama, sudah terlihat itu kan gambarnya kan masih loading loh itu di sebelah grafik itu. Bu, sama ini yang SD ini kan ada bentuk akar ya, Bu. Itu kan kalau di yang dari Bu Andri kan akarnya cuma di atas ya, Bu. Itu kan harusnya sampai ke bawah kan ya, Bu? Akarnya, itu kalau misalnya akarnya cuma di atas kan perhitungannya nanti jadi beda, Bu. Enggak, sampai bawah itu dihitung dulu baru di akar. Iya, maksudnya sampai bawah dulu nanti baru di akar gitu ya. Betul. Terus yang grafiknya ini nih, Bu. Grafiknya kan ada satu titik di atas 3 SD ya? Iya. Itu berarti itu kesimpulannya ditolak karena hasil kontrol keluar batasan plus 3 SD termasuk kesalahan 1/3S alat tidak dapat digunakan. Iya, betul. Berarti kayak gitu tak ya, Bu? Kesimpulannya gitu aja membacanya. Sementara sampai di situ, nanti kita lanjutkan saat kita offline. Ya, yang penting kalau membuat perhitungan kemudian membuat grafik ini sudah jelas kesimpulannya, nanti gampang kita tinggal melihat grafik yang kesimpulannya aja. Baik, kalau sampai sini, kalau sampai sini ini sudah, ya berarti sudah jelas, sudah mudeng, sudah benar ya. Ini sudah lengkap kok. Ada lagi yang mau share? Ibu mau tanya lagi, Bu. Berarti skalanya beda-beda ya, Bu. Skala 1 SD ke min itu misalnya harusnya sama. Harusnya sama. Nah, saya beda-beda, Bu. Ada kesalahannya. Coba dicek satu-satu perhitungannya. Harusnya sama selisihnya. Masuk skalanya akan beda-beda. Coba dicek lagi perhitungannya. Yang tadi share screen, skalanya sama apa beda-beda? Skala maksudnya gimana, Bu? Skala di kotaknya itu, misalkan satu kotak itu mewakili berapa? Menghitungnya gimana, Mbak Ida? Kalau saya satu kotak mewakili 1,53 karena SD-nya saya kan SD-nya saya 7,66. Nah, itu kan kotaknya ada 5, terus 7,66 tak bagi 5, Bu. Iya, maksudnya dari 1 SD ke 2 SD ke 3 SD itu sama kan skala kotaknya? Sama? Sama, Mbak, harusnya. Itu kalau SD-nya sudah ketemu tinggal dikalikan 2, kan harusnya sama ketemunya. Ini kan ada yang menghitung kok skalanya beda-beda gitu loh. Itu berarti ada di salah perhitungan. Coba dicek lagi 2 SD, 3 SD-nya itu diulang lagi.
Kalau sudah sama ya berarti sudah benar perhitungannya. Ya, dihitung ulang dulu. Oke, ada lagi yang sudah selesai yang mau share? Ada yang mau didiskusikan lagi? Dari sekian 15 ya, dari 22 mahasiswa. Coba videonya dihidupkan sekarang. Saya mau cek absen sambil nanti menunggu yang mau. Tolong videonya dihidupkan. Harusnya kan ini sudah kuliahnya offline ya, ini masih online tapi ya harus benar-benar mengikuti. Yo Mbak Bila, Ernawati, Puji. Nah. Wis ora apa-apa, urung adus ya ora apa-apa. Kamu tuh kalau kuliah jam 8 kan masih pagi. Enggak apa-apa, tapi tolong ada orangnya. Puji ada, Ade, Firsa, ada enggak yang sesuai tadi? Ini nanti sesuai yang prosedur masing-masing ya, tidak harus ini ya. Untuk CU tadi ini contoh untuk yang C kobal nitrat sesuai tombol, misalnya ditentukan angka individu. Kemudian spektro kita tekan ATC sampai muncul huruf T, transmitan T dulu. T-nya nanti muncul titik-titik persen ya. Tapi belum 100%. Kemudian ditekan 0 absorbensi sampai muncul setting blinknya T 100%. Kalau T sudah 100%, tinggal ditekan tombol ATC sampai muncul A. Itu adalah absorban ya. Absorbensi, kemudian masukkan kuvet yang berisi blanko. Jadi kalau pas muncul A, kuvet dimasukkan ya, kuvet yang berisi blanko, terus tekan 0 absorbensi atau setting blank ya. Nanti muncul kata-kata setting blank. Nah, ini muncul A adalah 0,000. Ini menunjukkan bahwa kita sudah memasukkan blanko dan angkanya adalah 0. Ini harus perlu dicatat ini. Jadi jangan sampai kita pada waktu memasukkan blanko absorbensinya masih misalnya 0, berapa, masih ada angkanya atau min berapa lah itu. Kita setting blank sampai angkanya muncul 0. Ya, ini jangan sampai lupa. Kalau sudah 0 aman. Kita tinggal masukkan kuvet yang berisi baku seri tadi yang sudah kita siapkan, baku seri 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini diulang pada panjang gelombang 506 misalnya. Kemudian dibaca lagi pada panjang gelombang 508. Panjang gelombangnya diatur, kemudian dibaca lagi. Jadi kita hanya membaca saja. Nah ini contohnya. Ya, misalnya panjang gelombang 506 tadi ya. 508, 512, 514, 516 misalnya. Blanko dinolkan. Konsentrasi 3 macam tadi ya. 1, 2, 3 angkanya seperti ini. Kalau kita lihat dari panjang gelombang 506 sampai 516. 0,67, 0,675, 0,686, terus menjadi 0,684. Berarti yang maksimum berapa ini? 0,686 ya. Berarti panjang gelombangnya berapa ini? 512. Yang konsentrasi 2. 833, 843, 854, 849 juga di panjang gelombang 512. Yang ketiga 0,91, 1,07, 1,01 berarti ya ini tiga-tiganya sama ini. Jadi dari optimasi panjang gelombang diperoleh panjang gelombang yang absorbensinya paling tinggi adalah di panjang gelombang 512. Berarti kita sudah melakukan optimasi panjang gelombang untuk kobal nitrat ya, diperoleh panjang gelombang 512 nanometer. Nih dari datanya kelihatan ya, yang paling tinggi itu yang di ketiga tadi yang 500. Tapi kalau kita bisa buat susun seperti tadi ya, konsentrasi 135 itu dibuat bertumpuk. Ya, jadi di sini absorbensi paling tinggi diperoleh pada panjang gelombang 512 nanometer. Nah, setelah kita ketemu ini, ya misalnya waktunya tadi sudah ditentukan, misalnya waktunya ya
10 menit gitu ya. Kalau memungkinkan kita juga optimasi waktu kestabilan. Setelah itu kita baca konsentrasi kobalt nitrat dengan perbandingan 1:1, 1:2, 1:3. Artinya ini apa? 3 variasi konsentrasi. Yang 3 itu kobalt nitratnya, berarti kan satunya aqueous. Berarti yang konsentrasi 1:1 lebih rendah daripada konsentrasi yang 1:2, lebih rendah lagi dari yang konsentrasi 1:3. Jadi kobalt nitratnya yang satu misalnya ya, 1:1, satu bagian aqueous, satu bagian kobalt nitrat, terus dibaca. Di sini diperoleh, nah ini ya, panjang gelombangnya tadi 512 semua, belangkonya 0, yang ini bukan reagen ya, konsentrasi 1:1, ya, angkanya sekitar 0,683, 1:2 0,837, reagen 1:3, absorbensinya sekian. Nah, nanti dari masing-masing ini kita cari apakah dalam membaca 15 kali ini hasil kita bagus atau tidak. Ya ini. Kita masukkan ke tabel. Ya. Kita punya data 15 tadi ya, misalnya absorbensi yang pertama ini 1:1, yang datanya ini ya. Ya, 0,683, 0,898 dan seterusnya kita masukkan. Kemudian kita buat rata-ratanya. Dari data 15 itu rata-ratanya berapa. Kemudian dari rata-rata tadi ya seperti minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, selisihnya dengan data pertama berapa? X1 dengan X rata-rata. Selisihnya tapi harga mutlak ya, tidak ada harga negatif. Nah, kalau sudah nanti X min X dari data pertama 2 dikuadratkan. Nah, kalau sudah diperoleh nih jumlah X kuadrat tadi berapa, nanti kita hitung nilai rata-rata, berarti jumlah X1 ini X rata-rata ya dibagi 15. Oh ini X rata-rata berarti dibagi N ya. Jadi ini dibagi 15. Berarti ya dibagi 15. Terus standar deviasi akar dari jumlah X1 min X kuadrat yang ini ya, yang sudah dikuadratkan dibagi N min 1. N-nya tadi 15 berarti 15 min 1. Jadi angkanya 14. Nah, SD-nya berapa dihitung. Koefisien variasi SD kali 100 dibagi X rata-rata. Angkanya berapa. Seperti kemarin kita buat batas kontrolnya ada yang X rata-rata plus 1 SD. Gitu ya, dari hasil ini nanti masukkan. Yang min 1 SD berapa, plus minus 2 SD, plus minus 3 SD. Nah, nanti dibuat ya. Yang merah itu rata-ratanya ya, yang plus 1 SD, plus 2 SD, plus 3 SD, tinggal ganti angkanya ini. Yang bawah rata-rata dikurangi 1 SD, dikurangi 2 SD, dikurangi 3 SD. Dari data 15 kita nanti dibuat, ini contohnya datanya 31 data ya, 31 hari. Dan kita punya 15 data yang masukkan, apakah posisinya di mana? Dibandingkan dengan yang di tengah itu adalah rata-rata. Jadi nanti kalau pas pada waktu praktikum kita buat ini sesuai data masing-masing kelompok. Yang merah itu rata-rata, yang atas plus 1 SD, plus 2 SD, plus 3 SD, yang bawah min 1 SD, min 2 SD, dan min 3 SD. Jadi untuk pembuatan kalibrasi spektrofotometer. Ada yang ditanyakan? Jadi nanti habis, nggak tahu ini jasusnya nanti ada offline-nya apa tidak. Ya, kalau yang reguler sudah ada offline-nya nanti di bulan ini ya. Bulan Juni. Sudah. Ada yang ditanyakan untuk kalibrasi spektrofotometer? Sudah ya. Nanti tinggal, ini kan saya beri contoh yang perhitungan 1:1 ya. Nanti di rumah dicoba yang menghitung data 1:2, kemudian 1:3 ya dicari tadi ya seperti ini, data 15-nya di mana, nilai rata-ratanya berapa, standar deviasi dan koefisien variasi maupun batas kontrol dan batas peringatannya dibuat. Ya. Jadi ada 2 data yang harus dibuat dari contoh ini. Nanti dikumpulkan di IFIKES ya. Ada pertanyaan?
Bu bisa lihat kolom tabel yang 1:2 Bu, yang reagen tadi. Ya, 1:2. Berarti nanti yang dikerjakan itu 1:2, itu ada 15 data juga ya Bu? Ini kan 15, gitu. Sudah Ya. datanya 1 sampai 15. Dimasukkan ke kolom ini. Jadi kolom ini tinggal di copy aja ya. Nanti dimasukkan angkanya di sini, kemudian rata-ratanya berapa, kemudian rata-rata dengan data pertama selisihnya berapa, dan seterusnya. Terus yang ini dikuadratkan. Dikuadratkannya angkanya biar utuh ya. Misalnya jadi 8 angka ya tulis semuanya. Nggak usah direduksi dulu. Ya, tuliskan apa adanya dulu, nanti baru dibuat rata-rata, nanti dimasukkan ke sini. Ya. Jadi jangan direduksi sejak awal. Boleh dibulatkannya di mana ya Bu? Di mana? Di angka murni semuanya Bu, Boleh ya. dibulatkannya di bagian mana Bu? Contoh coba dihitung ini, masukkan coba misalnya ini, kita belum punya rata-ratanya ya. Coba ini data ini dihitung dulu supaya tahu rata-ratanya. Dari 15 data ini dijumlahkan dibagi 15. Ada yang hitung? Rata-ratanya berapa? Coba itu kamu reagen apa? Yang kamu sok reagen. Yang kamu tuang reagen. Nah, yang komplit yang 2 liter mana? Jadikan 1 dulu, jangan sendiri-sendiri, nanti standarisasi dewe-dewe. Kumpulkan jadi 1, 2, dan 1 tempat ya. Ya nanti ada yang standarisasi yang hari ini. Ya, nanti dihitung ya. Ini nanti data dari 1:2 rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 0,836. Ya, itu kok Bu Ana nggak bisa. Saya stop dulu, saya ganti yang bisa di saya kelihatan. Ampun. Bisa diedit. Ya, rata-ratanya berapa yang ini? 0, sini ya. Oh, 83 646. Jadi rata-ratanya kan ini ya. Kasih merah ini rata-rata. Rata-rata 0,834646 dikurangi 0, selisih dengan 0,837. Kira selisihnya berapa? Berarti kan 0,8 atau tunggu ini ya, berarti 0,837 dikurangi 0,8.
0,087 ya. 837 dikurangi dengan 0,83646. Selisihnya berapa? 0,00054 ya. Tambahin. Indikatornya tambahin. Ya, nanti hitung satu persatu seperti ini ya. Ini dengan selisihnya ini berapa? Berarti kan 0,00054. Artinya masih 5 angka ya, buat 5 angka dulu. Nanti dikuadratkan ya berarti 0,0054 kuadrat. Makanya kan jadi 10 ya. Tulis apa adanya. Nanti ikuti seperti ini ya. Ikuti di kolom seperti ini, kemudian nanti rata-rata kan berarti jumlah tadi dibagi, ini tidak 15 1 tapi dibagi 15 ya, N-nya tadi 15. Kalau yang SD 15 min 2, ini asli dulu saya tulis 15 min 1 ya. Jadi nanti yang ini dibaginya adalah dibagi 14, itu untuk menghitung SD ya. Akar dari yang dikuadratkan tadi masukkan, diakarkan, dibagi 14. Nanti angkanya berapa itu adalah standar deviasi. Setelah standar deviasi nanti berarti kita buat kan sudah tahu data rata-rata ini ya, nilai rata-rata atau min ya, data min. Kemudian yang ini standar deviasi atau SD. Nanti kita sudah punya data ini. Yang kemarin kita buat kotak itu ya, kotak nggak apa-apa ya, buat kotak 5 itu sebelum ini ya. Misalnya ada 2 sama rata-ratanya 1, SD-nya 1 ya. Kita punya 2 data. Misalnya ini ya. Tadi misalnya SD. Terus kita punya data min tadi ya. Rata-rata ini S min kita 1 SD. Kita buat sampai plus 3 SD. Yang kemarin contohnya ini ya, lebih mudah ini ya. Yang ngitungnya seperti tadi, tinggal dipindahkan ini. Plus 2 SD plus 3 SD. Misalnya ini, ya, ganti yang min plus 2 SD berapa, yang min ditambah 3 SD berapa. Dan yang di sini min dikurangi 1 SD. Minnya diganti, plusnya diganti min. Ini terus plus 2 SD ya. Plus 2 SD dan plus 3 SD. Kita ubah min 2 SD dan min 3 SD. Nanti dimasukkan ke sini ya. Nah, nanti SD-SD-nya itu masukkan ke sini. Kan ini tadi min yang merah nih ya. Plus 1 SD, 2 SD, 3 SD. Min 1 SD, min 2 SD, min 3 SD. Nanti angkanya ini dibuat coba. Buat grafik seperti itu bisa apa enggak? Ya. Jadi ini yang disesuaikan angka dari data masing-masing. Nah, nanti dari 15 data itu dimasukkan ke sini. Di antara min tadi datanya yang pertama berapa, kedua berapa, apakah di sekitar atau ada data yang menyimpang di 2 SD atau di 3 SD. Ini ya, jadi untuk gambar kerja ngitungnya bisa di sini. Ini contoh yang kurva kalibrasi. Jadi kita nanti dari warna merah, larutan merah, nanti semakin pekat ya. Kalau kita lihat tadi semakin konsentrasinya tinggi juga absorbensinya semakin naik, panjang gelombangnya semakin tinggi ya. Tadi dari optimasi panjang gelombang juga semakin naik. Namun datanya ada plus minus 1. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya. Jadi nanti ada tugas nih ya, yang
konsentrasi 1:2 dan konsentrasi yang 1:3. Yang 1:1 juga belum dihitung ya, tinggal 3-3-nya dihitung. Ya. Jadi ada yang dibagi ini 1:1 dihitung dulu, nanti dimasukkan ke kolom, kemudian dibuat grafiknya seperti ini. Ada yang ditanyakan? Bu, nanti yang untuk dikumpulkan itu grafiknya untuk nilai per kotaknya itu pakai yang Y dibagi 0,2 atau boleh dikira-kira, Bu? Untuk ngasih titik-titiknya itu, Bu. Hanya di min itu kan perkiraan, tidak masalah. Misalnya ini sekian, kalau sekian kan hanya perkiraan kita, tapi perbandingannya harus benar. Misalnya ini ya, 48, ini paling tinggi 49, berarti kan ini satu digit ya. Berarti 48,5-nya harusnya di tengah, harus seimbang ya. Iya, Bu. Atau tergantung juga ini ya, angka SD-nya enggak masalah sih. Supaya mbaknya yang di klinik ya, kayaknya dibagi jadi supaya perbandingan angkanya itu enggak jauh ya. Dibagi 0,2 gitu. Ya. Iya, Bu, kalau per kotaknya biar pas gitu loh, Bu. Kalau kira-kira kan juga sebenarnya bisa ya, Bu, ya, kalau udah ada misalkan 48. Atau kalau enggak patokannya ya, plus 1 SD plus 2 SD itu imbang ya. Satunya sekian, 2 SD-nya sekian lah. Nanti tinggal angka. Nah, makanya angkanya bisa aja. Ya, kalau angkanya ditulis kan data kita itu di atas angka ini atau di bawah angka ini kan jelas. Iya. Perbandingannya angka yang di sini ya. Oh iya, Bu, ya. Angka aja enggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Kalau nanti hanya 49, mungkin nanti malah berapa itu? Ya, yang patokannya ini aja. Min plus 1 SD plus 2 SD plus 3 SD itu dengan angka yang sama kan. Kalau 1 SD di 2 kali kan 2 kalinya, 3 SD kan 3 kalinya ya. Ini yang sama. Banding 1, banding 2, banding 3 itu yang sama. Bersama enggak apa-apa, tapi angkanya ini nanti dari 3 konsentrasi tadi kan ininya angkanya bisa beda-beda ya. Walaupun gambarnya itu dasarnya hampir sama. Ya enggak masalah itu. Nanti tinggal data 15 datanya itu seperti apa. Ini nanti yang beda di sini ya, angkanya tidak sampai 31 tapi 1 sampai 15 ya, dibuat agak lebar enggak apa-apa, enggak usah kecil-kecil ya. 1 sampai 15 data, selisihnya berapa. Ya dibuat ya, kemarin sudah ada yang berhasil membuat grafik kayak gini Pak. Jelas ini? Ya nanti kalau kurang jelas diskusi sama temannya ya. Jadi untuk praktek pemantapan mutu lab kimia sudah 2 kali ya. Berarti Bu Ana sudah selesai, nanti tinggal lab yang lain. Yang belum lab mana? Mikrobiologi sudah? Belum, Bu. Belum. Klinik? Klinik sudah ya? Bu Andri ya, Bu, ya. Ya, nanti tinggal lab mikrobiologi ya. Jadi untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Nanti saya share ke salah satu mahasiswa siapa Mbak Almira, nanti WA Bu Ana nanti saya kirim. Nah, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.